Tinggal di dalam nikmati hadiratmu. Janganlah suruh hidupku buat kamu menjadi aku yang tulus denganmu. Hidup bersekutu denganmu. Bawa lagi
Bersyukur Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ini, sebab karena mula kami bisa menyembah, kami bisa memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi memuji dan memuliakan Nama-Mu. Engkau berkati kami, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Saya minta saudara semuanya untuk berkata, aku mengasihimu di samping kanan kiri dan depan. Aku mengasihimu. Yang masih semangat puji nama Tuhan katakan semangat, amin. Mari kita pujikan nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Mari kita sama-sama lagi puji nama Tuhan dan bersorak-sorai Allah bangkit.
yang sudah ada. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mungkin dari saudara-saudara semuanya mau bersaksi atau hatinya digerakkan Tuhan untuk bersaksi. Untuk waktu saya persilahkan. Ada? Kalau tidak ada, tiba saatnya kita akan dengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita iringi dengan sebuah pujian menyenangkan. Mari kita siapkan hati kita kembali. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati kami. Jadi berjalan untuk berlaku cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan hidup. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Aku menyerahkan. Sekali lagi Tuhan, ku mendengarkan. Tuhan, ku mau menyerahkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bencana. Jadi bencana untuk berlaku cemerlang bagai emas. Katakan, Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Agar ku mau menyenangkan. Ku menyenangkan. Katakan menyenangkan. Menyenangkanku. Senangkanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan.
buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak, tapi Tuhan, karena Engkau telah melayakkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau beberapa saat hari kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Di mana saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina ini Tuhan, yang berdosa ini Tuhan. Layakkanlah hamba-Mu supaya menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan. Biarkan Engkau yang berbicara di tempat ini Tuhan, bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Jadikanlah kami telinga hati murid untuk mendengarkan apa yang Kau berbicara hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan, berbicaralah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami bawa setiap hati, bejana hati kami yang kosong Tuhan. Kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita semua. Pagi ini siapa yang sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Coba melambaikan tangan. Yang sudah mengucap syukur coba. Ada yang belum? Pagi ini yang sudah mengucap syukur coba boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Berarti ada kita yang sudah mengucap syukur. Tema ini tidak lazim lagi buat kita semua. Kita pasti sudah tahu. Seringkali bahwa Tuhan khotbah tentang ini. Tapi saya rindu membawakan hari ini tentang makasih Bu. Bersyukur. Tema kita pada pagi ini adalah bersyukur dalam segala hal. Amin. Saya tidak perlu memperkenalkan diri saya lagi, pasti jemaat Tuhan sudah tahu. Kalau boleh saya memperkenalkan singkat lagi diri saya. Nama saya Roy Mike Bamingen, tapi biasa dipanggil Roy. Saya dari Papua, semester akhir sekarang di STT Sangkakala. Itu perkenalan singkat. Langsung saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya mengajak jemaat Tuhan pada hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang kita lakukan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bersyukur kalau kita pagi sudah mengucap syukur. Nafas yang Tuhan sudah berikan buat kita itu lebih besar. Jadi pagi kalau kita bangun kita sudah mengucap syukur, itu puji Tuhan. Makanya saya tanya tadi, pagi ini siapa yang sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Seringkali kita mengucap syukur itu karena hal-hal yang mungkin menyenangkan. Mungkin kita dapat kado, mungkin kita ulang tahun, mungkin kita dapat sesuatu yang bagus-bagus saja, mungkin kita bisa mengucap syukur. Tapi coba datang sakit, Tuhan, terima kasih, bersyukur Tuhan karena saya sudah sakit. Siapa yang bisa? Coba. Yang bersyukur kalau pada saat dia sakit sama di sini. Tapi ini firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Saya tidak bisa. Saya juga masa saya sakit sama bilang, Tuhan terima kasih karena saya sudah sakit. Siapa yang bisa ya? Pasti tidak bisa di antara kita ya. Pasti kalau dapat sesuatu, dapat pekerjaan, mungkin berkat, kita dapat sesuatu baru kita bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Itu saya juga sama seperti itu. Mungkin kita dapat sesuatu baru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara orang mengucap syukur. Ada seorang penginjil India bernama Sadhu Sundar Singh. Ada seorang penginjil India bernama Sadhu Sundar Singh. Dalam penginjilannya, dia berjalan waktu dia menginjil keliling kota. Ada orang-orang datang
Mereka bilang, serahkan semua barang-barangmu. Mereka bilang dia. Hampir saja nyawanya juga diambil. Mereka sita dia, pokoknya uangnya semua diambil. Lalu seorang Sadusi Darsi dia pulang ke rumah, dia ambil buku hariannya, langsung dia menulis. Dia tulis yang pertama, dia bilang, Tuhan, saya mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Walaupun uang saya diambil, tapi cuma sedikit uang saya yang diambil. Karena banyak masih ada di rumah, amin. Karena cuma sedikit uang saya yang diambil, tidak banyak. Yang kedua, dia mengucap syukur. Dia bilang, Tuhan, bersyukur Tuhan, karena uang saya yang diambil, tapi nyawa saya tidak diambil, amin. Hanya uangnya yang diambil, tapi nyawanya tidak diambil. Jadi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terakhir apa dia bilang? Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka yang merampok saya, tapi saya tidak merampok. Jadi saudara-saudara, ini seorang Sadhu Sundar Singh ini, dia mengucap syukur dalam itu. Coba bayangkan, Oma atau siapa yang uangnya 1 juta hilang, Tuhan terima kasih, uang saya 1 juta hilang, tapi masih ada sisanya. Bisa nggak? Bisa. Atau ya Oma bisa, amin. Puji Tuhan. Ada orang yang buat seperti Oma. Ada lagi yang bisa mengucap syukur, Tuhan, walaupun 1 juta hilang, tapi tidak lebih parah lagi. Kalau 2 juta lebih parah lagi kan? Terima kasih Tuhan, uang saya dicuri tapi cuma 1 juta yang dicuri. Siapa yang bisa mengucap syukur seperti itu? Pasti tidak ada di antara kita. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, amin. Seorang Sadhu Sundar Singh ini tentu begitu. Tuhan terima kasih, walaupun uang saya diambil tapi cuma sedikit, tidak banyak, karena banyaknya masih ada di rumah. Yang kedua adalah apa? Bersyukur Tuhan, karena uang saya dicuri tapi bukan nyawa saya. Apakah itu hidup lebih penting daripada pakaian? Apakah hidup lebih penting daripada uang? Tapi uang, hidup juga butuh uang, amin. Tapi uang itu bukan segalanya, amin. Jadi belajarlah kita sama-sama, belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun itu susah, saya yakin pasti bisa kalau kita bersama Tuhan, kita akan mengucap syukur. Orang-orang yang sudah cinta Tuhan, walaupun dalam keadaan sulit, mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya Paulus itu kenapa dia bilang, saya lebih suka di dalam tahanan, lebih suka disiksa, lebih suka lagi disakiti, lebih suka diinjak-injak oleh orang-orang dalam saya menginjil. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia bilang, di saat aku lemah itulah kuasa Tuhan nyata, amin. Di saat kita tidak kuat, di saat kita susah, di situ kuasa Tuhan akan nyata buat kita, amin. Percaya saja kepada Tuhan, selalu mau mengucap syukur. Saya percaya kalau kita sudah sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan mengucap syukur dalam segala hal. Seperti Paulus, dia bilang, di penjara itu apakah enak, teman-teman? Di penjara itu tempat yang hina, tempat yang memang tidak layak. Tapi seorang Paulus bilang itu lebih baik, saya lebih suka tinggal di tempat itu, lebih suka ditahan, lebih suka di penjara. Karena itu dia punya iman yang besar kepada Tuhan, dia punya pengharapan kepada Tuhan, makanya dia bisa berkata seperti itu. Saya pun masih belajar, teman-teman mungkin kita belajar sama-sama bagaimana untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, amin. Mengucap syukur dalam segala hal, itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Ada seorang raja maniak berburu, dia suka berburu, raja ini. Dia suka berburu. Dan dia bawa anak buahnya, aku kasih namanya Tarjo. Seorang Tarjo, ini anak buah andalannya dia. Kalau bilang tuh tangan kanannya. Pokoknya dia mau kemana, tasnya itu dia yang pegang. Mau berburu, senapan itu dia yang pegang gitu. Jadi apapun yang dia lakukan tuh, ini si Tarjo harus ikut gitu. Suatu kali raja ini ingin berburu, dia ke hutan. Waktu itu dia ke hutan, masuk sudah di tengah hutan, berburu sama si Tarjo itu. Mereka dalam berburu itu panas, siang itu panas, dan mereka berteduh di bawah pohon rindang, berteduh. Lalu si Tarjo ini pintar ambil perhatian bosnya itu dia. Begitu dia lihat bosnya duduk sana, dia ambil senapannya itu, senapannya bos, cuci, dia lap, senapannya dibersihkan. Arah senapannya itu udah ke arah bosnya, saking semangat gosongnya dia itu bersihkan itu. Ini minta maaf ada satu peluru dalam senapannya itu.
apa ya kontaknya, begitu dia gosok-gosok pas kena kontaknya, bang, satu kali ketembak. Apa semangat gosoknya tembak raja jempol kakinya putus. Wah, raja marah, Tarjo, kamu sudah keterlaluan, kata si raja. Kau sudah menembak kakiku sampai jariku putus. Langsung hari itu juga si Tarjo ini, raja ini bawa dia ke hutan langsung. Penjarakan Tarjo katanya, karena dia sudah menembak kakiku. Tarjo dipenjarakan. Beberapa 1 tahun kemudian kaki si raja ini sudah pulih dan ingin, karena suka berburu, dia mau berburu lagi. Tapi karena pengikutnya si Tarjo ini di penjara, maka dia memilih untuk lebih sendiri. Banyak yang menawarkan diri, Pak Raja boleh saya temani Bapak? Tidak, karena kepercayaan dia cuma si Tarjo ini. Tapi karena Tarjo sudah menembak kakinya putus, makanya dia sudah. Karena saya sudah membicarakan Tarjo, lebih bagus saya pergi sendiri daripada bawa kalian. Si raja ini pergilah dia sendiri berburu. Waktu dia berjalan berburu sendiri, ada segerombolan sekumpulan orang kanibal. Tahu orang makan orang itu, orang yang suka makan bisa makan orang. Kanibal. Orang kanibal ini menemukan raja ini di hutan. Mereka tangkap dia. Mereka bawa ke raja mereka. Malam itu mereka bilang, oh sudah dapat korban, kita akan pesta di malam ini. Wah, sudah senang. Tapi di sana hukum mereka kalau mau makan orang itu orang yang normal, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu harus mesti sempurna, tidak boleh ada yang kurang. Harus utuh, tidak ada kekurangan. Waktu mereka menghadap raja ini ada korban, periksa dia. Apakah ada cacat atau gimana, coba kamu periksa dia. Mereka periksa ujung rambut, tak, jempolnya nggak ada. Dan itu aturan mereka, nggak boleh makan korban yang cacat. Karena nggak ada jempolnya, ya tidak bisa dimakan itu orang, dia bisa jadi korban. Kalau nggak ada kakinya itu jadi sei buat mereka tuh malam itu. Jadi ayam rica-rica, kalau mana babi rica-rica orang bilang itu sudah jadi di situ. Tapi gara-gara jempolnya tidak ada, ya sudah, bebaskan dia. Kalian tangkap orang yang salah, yang cacat begini kalian bawa. Waktu mereka bebaskan dia, di pikiran raja itu Tarjo. Yang timbul pikiran itu si Tarjo. Raja pulang langsung ke rutan, bukan ke rumah, langsung rutan, rumah tahanan. Tahu rutan, rumah tahanan? Ya. Langsung ke rutan. Sampai di rutan, keluar dari Tarjo. Langsung Tarjo keluar dari rutan. Kenapa Bapak Raja? Langsung Bapak Raja peluk si Tarjo. Wah, Tarjo ini bingung dia. Loh, kenapa Bapak datang langsung peluk saya? Wah, mungkin Bapak sudah kasihan saya karena saya lama di tahanan atau di mana gitu. Ada yang peluk dia sama Tarjo, cipika-cipiki. Wah, terima kasih Tarjo, kau sudah menembak kakiku ini. Antara bersyukur dengan marah. Karena kau sudah menembak jempol kakiku ini, maka saya selamat. Tadi itu ada orang suku primitif yang membunuh saya, menjadikan korban buat mereka. Tapi mereka lihat yang jari yang kau tembak ini, makanya mereka bebaskan saya. Terima kasih. Begitu raja ngomong, si Tarjo langsung terima kasih raja, terima kasih. Malah Tarjo lebih terima kasih. Lu perlu ke depan raja. Raja bilang, kau minta terima kasih sama saya, kenapa? Saya kan sudah memenjarakan kamu. Ya tapi kan kalau saya ikut Bapak Raja, Bapak kan kurang jempol saya ini masih utuh soalnya. Bapak lolos, saya yang jadi korbannya. Tapi bersyukur karena Bapak sudah memenjarakan saya, maka saya selamat, kata Tarjo. Ini ilustrasi masuk, saya harap masuk. Jadi setiap keadaan itu kita belajar untuk mengucap syukur saja. Mengucap syukur itu penting. Mungkin masalah datang ke kita, apapun bentuknya, mungkin dimaksud dia balik masalah itu, mungkin Tuhan mau menolong kita. Amin.
Jangan hanya senang-senang saja bersyukur. Susah pun belajar bersyukur, amin. Kita dulu. Dia bersyukur di tahanan, bayangkan. Raja tersyukur karena jempolnya ditembak. Kita mungkin tidak ada uang, mau pulang. Tidak ada uang itu terlalu receh saya berharap. Itu saya tidak ada uang, saya selalu tersenyum. Amin. Uang kalau karena tidak ada uang saya mau putus kuliah, sudah Tuhan saya menyerah. Tidak ada uang kuliah. Mentalmu terlalu kecil. Mengucap syukurlah dalam ada maupun tidak ada. Belajar untuk kita mengucap syukur. Amin. Banyak. Hari ini saya ingin cerita tentang bagaimana kita mengucap syukur. Sama-sama kita akan ceritakan bagaimana orang mengucap syukur. Saya ceritakan satu lagi. Seorang tukang batu. Tahu tukang batu yang suka apa? Oma tahu aman. Yang suka pecah-pecahkan batu itu tukang batu ya, tukang batu aja. Ada seorang tukang batu siang hari dia sedang kerja. Panas sekali kan, panas itu makanya panas terlalu berlebihan. Dan lebih bagus ini berteduh nih. Dia berteduh sambil duduk dia bilang, ya Tuhan, coba apa saja yang saya minta, coba Tuhan kabulkan boleh. Itu dalam teriknya panas matahari, dia bilang kepada Tuhan. Langsung suara dewa, apapun yang kau minta hari ini akan kau kabulkan. Suara dewa ini. Jadi waktu tukang batu ini begitu panasnya keringat sampai tidak bisa ini, sampai tidak bisa kerja lagi. Makanya dia cari tempat untuk berteduh. Pada saat dia berteduh, dia berpikir dia mau berubah. Tuhan, kalau saya bisa berubah dalam ini, itu lebih baik lagi, kata tukang batu ini. Pada saat itu dia berbicara, apapun yang kau minta hari ini akan dikabulkan. Lalu dia sambil duduk, coba saja di matahari, langsung tiba-tiba berubah jadi matahari dia. Bayangkan, karena apapun yang kau minta hari ini akan dikabulkan. Suara dia sudah dibilang. Pada saat dia matahari itu dia menyinari bumi dengan begitu panasnya. Dia menyinari bumi. Dia rasa dia berkuasa. Rasa dia pimpin pokoknya bumi ini. Begitu dia jadi matahari, dia melihat ada kumpulan embun yang awan begitu tebal, kumpulan awan yang menghalangi dia. Dia sedang bersinar begitu ininya, tapi ada embun yang bisa menghalangi dia. Ini kayaknya embun lebih kuat ini. Pada saat dia ngomong kayak gitu, berubah langsung jadi embun. Dia jadi embun. Pada saat dia jadi embun itu dia tutup bumi dengan embun. Dia tutup dengan seenaknya setelah dia menjadi embun itu. Tapi dia lihat begini, waktu dia sedang menutup bumi dengan itu, ada hujan turun ke bumi. Hujan begitu turun, bawa yang dia merasa dia sudah lebih kuat, tapi hujan lebih kuat lagi yang bisa menghancurkan embun itu turun ke bumi. Kayaknya hujan ini lebih kuat ini. Waktu dia berpikir dia hujan lebih kuat, berubah langsung jadi hujan. Waktu dia jadi hujan itu banjir di mana-mana, dia kasih hancur bumi. Tsunami di mana-mana, banjir. Dengan seenaknya hujan turun. Tapi dia lihat satu yang dia tidak bisa hancurkan, batu karang yang itu. Jadi setelah jadi batu karang, jadi satu yang tidak bisa dihancur, batu karang. Langsung dia berubah begitu dan langsung dia batu karang lebih keras daripada ini semuanya. Begitu dia berpikir, langsung berubah jadi batu karang. Dia merasa batu karang yang teguh, bukan tidak ada yang bisa hancurkan saya. Pada saat dia ini ada seorang dari samping ada suara ketukan bunyi, ini kok ada yang ganggu saya. Tahu-tahu dia lihat ternyata tukang batu yang sedang menghancurkan itu batu karang itu. Langsung berpikir berubah jadi batu. Kembali kepada profesinya dulu tukang batu. Dan dulunya dia dari tukang
tukang batu, dia pikir tukang batu itu hanya ini, tapi ternyata yang bisa menghancurkan batu karang itu hanya tukang batu. Berubahlah dia dari kembali jadi batu karang. Berubah, sorry, berarti udah ada yang fokus, terima kasih. Berubahlah dia jadi tukang batu kembali. Jadi apa yang kita mau ini? Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita melihat ke atas, yang akan timbul hanya iri hati. Tapi belajar untuk kita melihat ke bawah, amin. Kalau kamu sudah punya motor, jangan kau lihat ke atas, lihat ada teman atau keluarga yang saudara, tetangga yang pakai Avanza masuk, atau Terios, tunggu besok saya beli Innova nanti. Tunggu besok saya akan beli Innova. Itu karena selalu kita melihat ke atas, yang ada yang timbul iri hati. Iri hati itu akan timbul kalau kita melihat ke atas. Tapi belajar melihat ke bawah. Kita punya motor, kita bisa jalan pakai motor, tapi teman-teman lain hanya bisa pakai gojek, ya kan? Hanya bisa jalan kaki. Bersyukur kita punya apa yang kita miliki. Kita bisa makan siang, tapi itu orang belum bisa makan. Mereka masih minimis untuk makan saja. Kalau kita selalu melihat ke atas, yang akan timbul hanyalah iri hati dalam hidup kita. Tapi bagaimana untuk kita belajar melihat ke bawah? Amin. Jangan seperti orang yang tukang batu ini. Dia selalu melihat ke atas, ternyata kembali lagi kepada profesinya sebagai tukang batu. Amin. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Jangan kita lihat tetangga beli kulkas baru, kita yang dingin di rumah sana. Tetangga beli kulkas baru, kita yang dingin. Tetangga beli kipas angin, kita yang tak putar di sana. Ya Tuhan. Tetangga pakai baju merah, kita yang stres. Ini jangan. Kita selalu kenapa mikirkan seperti itu? Bersyukur dengan kau gaya apa adanya itu. Jangan iri kepada teman, iri kepada saudara, iri kepada tetangga. Tetangga itu, tetangga buat bangun teras depan terlalu bagus. Kita tunggu besok saya terasnya lebih luas 2 kali lipat dari itu. Makanya kita jangan selalu melihat tapi belajar untuk bukan ke bawah, melihat ke bawah. Ya, ada yang lebih susah daripada kita, men. Bersyukur. Mungkin hari ini kita tidak ada uang. Orang lain sana yang kita hari-hari tidak ada uang juga ada dari kita. Kita mungkin sedikit-sedikit punya uang. Itu. Jadi mari kita belajar bersyukur dalam keadaan apapun kita, men. Ya, hari ini saya ingin cerita tentang bersyukur saja. Jadi ilustrasi apa cerita tentang bersyukur. Ada seorang pelaut. Iya, benar. Ada seorang pelaut dalam perjalanannya. Dia digoncangkan oleh badai yang besar, menghantam kapalnya itu, push, sampai dia terdampar di satu pulau kecil. Yang itu tidak ada orang di sana, cuma dia sendiri. Sudah terdampar. Pertama yang dia timbul langsung sudah, ini sudah hancur sudah. Saya akan mati nih, apalagi di tengah-tengah pulau. Karena kalau kita lihat, dirasa tengah laut, di pinggir saya kalau kita lihat tuh, laut ini kayak bersambungan dengan langit kita lihat ya. Benar apa benar? Ini benar apa betul ya? Seperti itu, dia ini terdampar di satu pulau kecil yang tidak ada ininya, cuma dia. Pada saat itu dia buat tempat untuk dia berteduh di situ, malah buat lalu dia masuk cari makan. Dia tunggu situ, dia coba untuk melihat kapal atau ini untuk meminta pertolongan. 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, tidak ada. Dia cuma makan buah-buahan, makanan yang dia bisa makan. Dia berusaha untuk bertahan hidup. Dia pakai batu buat api. Dia berusaha untuk bertahan hidup, cari makan di hutan. Pokoknya berusaha
puasa sampai 1 bulan kemudian dia sedang masuk mencari makan. Setelah pagi itu siang itu dia bikin buat api taruh, lalu dia masuk cari makan di hutan. Waktu dia masuk ke hutan mencari makanannya, api yang dia bakar itu sudah bakar itu tempat yang dia sudah buat gubuk yang dia buat untuk berteduhnya itu sudah terbakar. Begitu dia datang lihat, wah, tempat yang dia buat untuk menginap itu sudah terbakar habis. Sampai dia Tuhan, kenapa saya sudah terdampar kok bakar lagi sama tempat itu ini? Tuhan, kenapa coba Tuhan sudah buat saya terdampar di pulau yang kecil begini. Saya buat tempat tidur, Tuhan mau bakar juga, dia bilang. Dia salahkan Tuhan. Tuhan kalau tidak bisa, biar Tuhan turun sudah, saya gantikan. Pokoknya dia marah sama Tuhan. Bilang, kenapa Tuhan? Saya sudah terdampar, sekarang saya sudah seperti ini. Tempat yang untuk saya berteduh Tuhan sudah bakar. Lalu dia melihat ada kapal yang menuju ke dia. Ada kapal yang menuju ke dia. Lalu dia semangat, dia senang sekali lihat kapal itu. Ada ABK turun dari kapal untuk selamatkan dia. Lalu ini seorang pelaut itu bertanya kepada mereka, kenapa kalian datang menolong saya di tempat ini? Kata ABK itu, mereka bilang, kita melihat di tengah satu pulau kecil ini ada asap yang lurus membumbung tinggi di tempat ini, dan kami melihat ada asap. Kayaknya ini ada orang yang minta pertolongan ini, makanya kami datang ke sini, katanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Kau sudah bakar rumah ini. Lain kali bakar lagi ya. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah bakar rumah ini, saya diselamatkan. Lain kali nanti bakar lagi. Jadi itu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu pasti Tuhan. Roma 8 ayat 28, coba. Roma 8 ayat 28. Ultimate yang tolong saya tampilkan ayat. Jadi bersyukur. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Apapun keadaan kita itu Allah turut bekerja. Jangan takut, susah senang, di situ ada kuasa Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Jangan patah semangat. Mungkin karena kita tidak ada uang, terus kita mau lari, atau kita tidak punya sesuatu yang tidak kita inginkan. Apa yang kita inginkan kita belum dapat. Seperti itu. Lalu kita kecewa. Tapi segala sesuatu itu Allah turut bekerja. Apapun itu, Allah turut bekerja. Jadi jangan putus asa. Di saat bersama Tuhan masih ada harapan. Amin. Iya. Jadi cara Tuhan untuk menolong kita tidak pernah selalu langsung Tuhan kasih kita langsung sesuatu. Ada seorang tentara, dia dalam medan perang, dia masuk di medan perang, dia waktu perang, lalu anggotanya mereka itu diserang, lawan musuhnya terlalu kuat sampai mereka menyerang, lari pada mundur katanya. Tapi yang satu ini dia tidak mau mundur, dia kira teman-temannya yang lain masih dalam peperangan itu. Ternyata teman-temannya sudah pulang. Lalu si tentara ini dia melihat tidak ada teman-temannya, malah musuh yang semakin dekat. Dia lari dan sembunyi di goa. Dia cari tempat di mana di rumput tidak bisa. Dia cari ada goa, dia masuk ke goa itu. Dan tentara musuhnya semakin dekat, mereka mencari orang-orang. Mana lawan, cari. Mereka sedang dalam pencarian itu lawan musuh-musuh itu. Seorang tentara sembunyi di goa. Dia sembunyi di goa, terus suruh periksa itu semua goa-goa, periksa semua itu, katanya. Wahai Tuhan, tolong, dia berdoa dengan Tuhan, tolong saya, tolong. Waktu dia sembunyi dengan Tuhan, dia sembunyi di goa itu, dia lihat ada
laba-laba, tahu laba-laba? Laba-laba sedang jalan. Depan dia sudah masuk di goa itu, lalu laba-laba itu mulai kesana kesini, lalu mulai tutup itu sarang laba-laba itu mulai tutup tempat itu. Lalu si tentara bilang, Tuhan, saya tidak butuh ini laba-laba, saya butuh ini tembok yang kuat atau batu yang kuat untuk mempelai saya, bukan sarang laba-laba yang seperti ini. Ini pasti saya bisa mati sebentar ini, katanya. Kenapa laba-labanya yang Tuhan kirimkan untuk menolong saya? Jadi laba-laba semakin ini, dia mengeluh kepada Tuhan. Dia bilang, saya tidak butuh ini Tuhan, saya butuh tuh batu karang atau tembok yang kuat untuk mempelai saya, atau untuk menutupi saya, supaya saya tidak ditangkap oleh tentara musuh. Lalu dia berpikir seperti itu. Orang periksa semua goa diperiksa. Waktu datang ke situ, mereka bilang, oh itu ada sarang laba-laba yang tutup. Kalau logikanya, kalau orang masuk kan pasti sarang laba-labanya itu pasti tidak ada kan. Mereka lihat tuh laba-laba itu masih gitu. Padahal itu dalam itu ada tentara, tapi masih belum ini. Jadi mereka kalau orang masuk pasti tidak mungkin ini sarang laba-laba di sini. Ini pasti tidak ada orang di dalam. Jalan. Mereka jalan. Di situ baru dia tahu seorang tentara ini. Dan akhirnya Tuhan untuk menolong itu dengan hal-hal yang kecil. Tuhan tidak pernah menolong orang dengan langsung apa yang kita minta sesuai itu Tuhan kasih. Tidak mungkin sesuai apa yang kita minta. Kita minta motor langsung Tuhan kasih motor, tidak mungkin. Tapi Tuhan punya cara-cara lain untuk memberkati kita. Jangan kita mengeluh dengan keadaan yang ada dalam hidup kita. Amin. Kita jangan jalannya Tuhan dengan jalan kita itu beda. Rancangan Tuhan selalu yang selalu yang terbaik. Coba tampilkan ayat itu. Yeremia 29 ayat 11 coba. Sama tahu sedikit. Jadi dalam hidup kita ini kita jangan mengeluh kepada Tuhan. Jadi cara Tuhan dan cara kita itu beda. Jalan kita dengan jalannya Tuhan itu beda. Jangan kita minta seperti tapi Tuhan kenapa kasih seperti ini? Tuhan kenapa kasih masalah seperti ini? Tuhan kenapa kasih hal-hal yang kecil seperti ini? Tapi Tuhan mau menolong kita dengan cara-cara yang kecil itu untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Amin. Jadi jangan pernah untuk mengeluh. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Apapun modelnya, apapun caranya, pasti ujung-ujungnya baik buat kita. Amin. Jangan pernah mengeluh dengan Tuhan. Loh ini kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kalau kau suka mengeluh pasti banyak tanda-tanya yang akan keluar dalam hidup kita. Makanya kita selalu bersyukur, selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas tadi apa? Kenapa begini, kenapa begitu, di hati itu akan muncul. Tapi kita belajar untuk melihat ke bawah. Ada orang-orang yang lebih susah daripada kita. Amin. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukur adalah kunci untuk mendatangkan berkat buat kita. Amin. Jadi saya cuma ambil satu poin aja, mengucap syukur dalam segala keadaan. Poin itu aja. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita, belajar untuk bersyukur. Amin. Susah, senang, harus bersyukur. Saya kalau susah mungkin susah bersyukur. Tapi mari sama-sama kita belajar untuk bersyukur. Itu firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Amin. Walaupun sulit untuk bersyukur. Tuhan terima kasih. 1 juta hilang tapi masih ada yang lain. Tuhan terima kasih. Saya difitnah tapi saya tidak fitnah balik. Tuhan terima kasih. Saya dimaki tapi saya tidak maki balik dia. Amin. Apa bisa begitu? Tuhan saya dibenci tapi saya tidak benci ulang. Benci balik. Amin. Apa kita mau benci balik ulang? Kalau orang marah kita marah balik. Pasti orang kalau bilang Jessica ini selalu begini terus, pasti Jessica tidak mungkin tenang. Kenapa? Jadi kenapa? Pasti kan?
Itu yang tidak boleh itu. Kita tidak boleh maki balik. Amin. Terima, ucap syukur. Orang uang 1 juta hilang bersyukur. Tuhan terima kasih. Masih ada 500 atau masih ada 1 juta. Lebih parahnya lagi kalau hilang 2 juta. 1 juta saja meniru. Iya. Jadi begitu, teman-teman. Hidup kalau kita bersyukur itu kunci. Yang saya bilang kunci untuk mendatangkan berkat. Amin. Mengucap syukur itu kunci. Kalau tidak ada ucapan syukur dalam hati ini, serius, kau punya uang 1 juta, 2 juta, 50 juta pun kau tidak akan pernah puas. Karena tidak ada ucapan syukur dalam hatimu. Sekalipun 1 miliar, oh maaf benar Pak. Betul. Betul. Orang kalau bersyukur, coba. Saya kalau tidak ada uang sama sekali terus saya dapat uang 100 di jalan. Ya Tuhan, bersyukur memang tidak ada uang sama sekali. Ini berkat Tuhan, terima kasih. 100 ribu saya dapat, itu syukurnya minta ampun. Sekarang kebalikannya, saya cuma punya uang 100 ribu dan 100 ribu itu yang jatuh. Coba, saya punya uang cuma 100 ribu dan 100 ribu itu yang jatuh di jalanan. Tidak tahu jatuhnya di mana. Itu bukan bersyukur itu. Kok bolak-balik keringat sampai yang tidak pernah keluar juga keluar semua itu. Pada waktu kita dapat kita bersyukur. Pada waktu kehilangan, oh itu Tuhan. Ini orang siapa yang ambil ini? Aduh, cuma uang cuma sisa 100 hilang lagi. Ini siapa sih? Padahal waktu kita dapat 100, bahagianya minta ampun. Semangatnya tumbuh. Tapi waktu kita kehilangan, kesana kemarin gimana, tanda dia gimana, sampai kayak mau jungkir balik. Belajar untuk bersyukur, amin. Ya, memang kita manusia itu susah untuk bersyukur. Semua pada umumnya mau hamba Tuhan hebat pun, tapi kalau dengan kita belajar, kita mendekatkan diri kepada Tuhan seperti Paulus. Contoh manusia murni, manusia 100% manusia tidak bisa mengucap syukur. Paulus dalam penjara saya bilang, Tuhan terima kasih, bersyukur Tuhan dalam penjara, karena kuasa Tuhan itu nyata di saat saya lemah. Kuasa Tuhan itu nyata di saat saya tidak punya apa-apa. Jadi saya lebih suka hidup susah daripada senang-senang. Saya lebih suka dianiaya, saya lebih suka di penjara, karena dalam saat-saat itulah kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah bersama Tuhan, masalah kita akan bilang, Tuhan terima kasih. Ini satu level yang akan saya akan menjadi batu loncatan saya untuk nambah lagi naik, bukan saya jatuh ke bawah. Amin. Masalah itu untuk membawa kita untuk naik, bukan untuk kita mundur. Kalau kita berhenti di satu masalah aja, itu kau tidak akan melihat hal-hal besar yang sebelah yang Tuhan siapkan. Amin. Jadi mari kita sama-sama untuk mengucap syukur dalam segala hal. Hanya satu poin yang tadi saya bilang, mengucap syukur dalam segala keadaan. Oke, terima kasih. Firman Tuhan saya sampai di sini. Saya akan memanggil semua tim musik boleh ke depan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kita kesehatan yang baik, kekuatan yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hidup itu lebih penting daripada semua. Hidup itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu lebih penting dari segalanya. Bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Sedih aku
kami mau terus bersyukur Tuhan seperti Engkau ajarkan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Yang berdoa Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi Tuhan firman-Mu menjadi remah dalam kehidupan kami supaya kami melakukan apa yang kami sudah dengar hari ini. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu itu benar-benar tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Suara hamba berhenti sampai di sini, tapi Tuhan, hamba percaya Roh Kudus mengarah setiap hati kami Tuhan. Kau terus berbicara, Kau terus berbicara buat kami semua Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima Tuhan, silakan dulu. Saudara semuanya diberkati. Amin. Yang terberkati katakan amin. Amin. Terima kasih untuk Kak Roy yang sudah berikan renungan kepada kita semuanya. Saya ingin mengingatkan kepada saudara semuanya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun keadaan kita, entah itu dalam kekurangan, dalam sakit, mungkin mengalami berbagai cobaan, tetaplah bersyukur sebab Allah beserta kita. Amin. Setiap hari kita diberkati Tuhan, kita diberikan kesehatan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan diiringi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Semoga Tuhan sucikan kuduskan persembahan ini supaya memberikan kemuliaan ya Tuhan, supaya menjadikan pelebaran kerajaan ya Tuhan. Amin. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak memberikan yang terbaik bagi Engkau, supaya Tuhan memberikan yang berlipat kali ganda besok depan bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta Jumat. Jumat ibadah komsel di rumah Ibu Suminem jam 5 sore. WL Kak Joshua, firman Tuhan Kak Reksa. Sabtu doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu ibadah raya di gereja jam 7:30. Petugas Minggu 16 Oktober 2022 WL Ibu Juwarni, Singer Kak Eko dan Kak Reksa.
Pemain musik grup El Shaddai Home. Petugas LCD Kak Gabriel, saya sendiri. Pelayanan sekolah minggu Kak Joshua dan saya sendiri. Sekian dari Warta Jemaat. Minta maaf sama tambahkan lagi, kalau sebentar jemaat berhenti saya dengan Felix akan pergi sementara waktu selama 3 minggu. Kami izin karena kami ada pelatihan di Jakarta. Jadi mungkin sebentar habis ini sore kami sudah berangkat. Jadi jangan sampai jemaat pikir kami nggak datang. Itu aja. Terima kasih. Shalom. Biasanya kita akan berdoa syafaat. Saya mau dengan kasih untuk doa syafaat saya serahkan kepada Kak Eko, dan saya akan bacakan pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, berdoa untuk jemaat yang hadir di ibadah ini. Yang kedua, berdoa untuk gereja GSJ PDI dan jemaatnya. Yang ketiga, berdoa untuk gembala di sini yaitu Oma Angel beserta keluarga besarnya. Yang keempat, berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kita doakan untuk Kak Roy dan Kak Felix. Bisa deh, Kak Eko. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kasih penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami Bapa. Engkau yang melayakkan kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu boleh berkumpul, boleh beribadah, memuji, mempermuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sudah menyempatkan dirinya untuk hadir pada ibadah ini Bapa. Kami berdoa untuk mereka satu persatu Bapa. Engkau boleh jamah, Engkau boleh perbaharui dan terus perbaharui kehidupan kami Bapa. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap masalah yang kami hadapi Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau melawat setiap kami Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang pada hari ini mengalami sakit penyakit Bapa. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan yang berasal daripada-Mu Bapa, sehingga kami boleh lebih lagi memuji dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di sini Bapa, Oma dan Opa Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang mereka gumuli Bapa, Engkau jawab. Setiap apapun Tuhan di hari tuanya Bapa, Engkau pakai mereka Tuhan lebih lagi Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga melalui mereka nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dipermuliakan Bapa. Kami serahkan untuk kesehatannya Bapa. Engkau jauhi dari segala sakit penyakit Bapa. Damai sejahtera melindungi mereka Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Bapa. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, usaha pekerjaannya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ternak apapun itu Tuhan, Engkau berkati berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa, bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami serahkan, biarlah setiap pemimpin yang dipilih nanti Bapa adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan apapun itu Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan penuh kedamaian, bangsa dan negara kami penuh kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau mengangkat doa kami untuk kedua kakak kami, kakak Felix dan Kak Roy yang akan berangkat ke Jakarta nanti sore Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau memberikan kesehatan, kemampuan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau menyertai mereka mulai dari saat ini sampai nanti, sampai di tempat perjalanan mereka Tuhan. Engkau lindungi, Engkau besertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sehingga di sana nanti Tuhan mereka boleh menjadi berkat. Sana nanti Tuhan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya ini doa dan permohonan kami, biarlah Engkau boleh menjawab sesuai karena dan kehendak Bapa. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengangkat doa yang diajarkan oleh Bapak kita, yaitu Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak yang baik, Kau anakku yang ajaib. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Apapun masalah kami yang kami hadapi, kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Bapa, karena kami tahu Kau selalu ada buat kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan kasih-Mu untuk kami semua. Bapa, sebentar kalau kami pulang ke rumah, Bapa, kami percaya firman-Mu tidak sia-sia, tapi firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa, mampukan setiap kami. Bapa, mampukan setiap kami. Kami tidak mampuan dari pintu sini, pintu keluar gereja ini. Terus kami merupakan firman yang Kau berikan untuk kami. Bapa, kami bersyukur kami punya Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa, kami masih ada hari ini dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Kau baik, Kau sangat teramat baik. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bentar kita semua akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.